Udah benar. Udah. Itu record. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai Pak Agung ya. Selamat bertemu lagi dengan saya Pak. Ini pendampingan individu ke-6. Hari ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait progres aksi nyata Panjenengan setelah prakarya sampai hari ini dan nanti dipersiapkan untuk sebelumnya saya ingin tahu nih proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Terkait dengan proses CGP selama 1 bulan terakhir, kalau realnya kan kita tahu ada kalian dari PPTK ke CGP. Iya. Tapi untuk praktek di lapangan, saya tetap menerapkan pembelajaran yang dalam pada murid, termasuk dalam aspek P5-nya. Karena saya mengajar kelas 7, maka otomatis P5 kami jalankan. Dan kebetulan saya selaku koordinator P5 juga. Terakhir itu mengenai cara menghitung kandungan kalori dalam bahan makanan. Terus besok P5-nya itu kunjungan ke outbound di Taman. Oh, itu di mana Pak? Tepatnya itu di Wonder Park. Itu nanti outbound-nya apa konsepnya? Konsepnya itu di sana sudah ada tim yang mengarahkan. Terus kita sebagai guru pendamping misalnya yang mengajar di kelas 7, itu semuanya. Itu salah satu penerapan program yang apa yang menjadi rencana tindak lanjut Panjenengan yang kemarin itu kan ada beberapa program yang akan Panjenengan realisasikan ya, itu gimana rencana Panjenengan? Rencana saya dalam hal tindak lanjut dari program yang saya lakukan itu tetap saya lakukan di semester ini, kan ini semester berjalan, awal semester tetap saya lakukan, tapi nggak semua tema saya berikan karena sesuai dengan tema saja. Itu kemarin kan paling enggak kan siswanya beda Pak ya, dengan kelas 7 berarti kan siswanya baru, nah itu gimana konsepnya? Untuk mengatasi hal itu tetap saya berikan istilahnya itu diferensiasi pembelajaran. Dari awal itu saya berikan tes diagnostik dulu untuk mengetahui kebutuhan siswa. Nah, apabila sudah mengetahui kebutuhan siswa, saya berikan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk kesepakatan kelas dan lain-lain itu gimana Pak? Awal kesepakatan kelas itu saya berikan di awal tahun belajar. Tetap konsisten ya? Tetap konsisten ya. Karena itu kan tetap menunjang dalam pembelajaran siswa. Capaian apa yang sudah Pak Agung peroleh selama 1 bulan terakhir ini Pak? Capaian yang saya peroleh kalau berbicara capaian ya, terus terang kalau progresnya itu kalau 100% belum ada, paling ya cuma 40% katakanlah, karena ditinjau dari sisi materi itu belum ada materi yang mengarah ke pembelajaran yang mengarah ke lingkungan. Nanti di tahun, maksudnya di materi berikutnya mungkin yang terkait dengan klasifikasi, nanti akan saya tarik anak-anak ke lingkungan yang mereka mengeksplorasi konsep dari yang terdapat. Jadi disesuaikan nanti ya materinya awalnya. Ini belum 40% tercapai. Ada lagi mungkin selain itu untuk capaian sudah Panjenengan dapatkan satu yang sampai hari ini, mungkin di pembelajaran di LMS gimana capaiannya Pak? Di LMS. Gimana? Selesaikan? Tapi itu saya masih ada sedikit pertanyaan itu. Di LMS itu saya sudah progresnya itu sudah 100%. Tapi di LMS sendiri kok membaca itu baru 96,7% ya. Yang 3,3% kemana ya? Di LMS itu kan semua modul-modul sudah saya kerjakan semuanya. Nah, itu banyak teman yang bilang itu sudah selesai semua, kok progresnya cuma kadang 97, ada yang 96, sekian. Nah, kalau saya itu 96,7, yang 3,3% kemana untuk mencapai 100% progres? Itu dia 100% nggak dari sekian itu? Saya rasa nggak. Nggak ada. Itu sudah ditanyakan ke Fasil? Karena kan yang berwenang dengan LMS kan Fasil. Saya rasa yang berwenang itu bukan Fasil, tapi Mbak Vita selaku. Iya. Kalau Fasil kan bisa kelihatan, oh ini yang belum menyelesaikan misalnya CGP
gitu Iya, kan poinnya. iya, Itu sudah. Bu Herna tidak ini? Sudah. Sama Oh. Tuna sudah fix semua, nggak ada tagihan sama sekali. Cuman itu dalam hati saya. Adminnya berarti? Iya, memang dari Mbak Vita ya itu yang tahu persis bagaimana itu kok bisa kayak gitu bacanya. Coba nanti saya ini komunikasikan nanti. Itu masukan buat. Jadi saya sebenarnya nggak masalah mau udah selesai semua. Udah selesai kan ya? Yang penting di fasil dicek semua sudah oke, nggak apa-apa ya rasa berarti di adminnya aja. Oke, kita masuk ke progres penerapan program sekolah yang berdampak pada murid Pak Agni ya. Sudah sejauh mana penerapan program yang berdampak pada murid itu panjenengan laksanakan? Jadi sudah bagus ya. 40%. 40% titik. Apalagi yang perlu panjenengan sampaikan dari sejauh penerapan program itu? Yang jelas seperti yang saya bilang tadi untuk kesepakatan tetap ada di awal pelajaran. Itu tetap berjalan, saya tetap konsisten dengan hal itu. Kemudian untuk programnya 40%. Kemudian saya berencana program yang berdampak pada murid itu tidak hanya saya laksanakan di tahun ini aja. Setelah nanti lolos di CGP akan saya praktekkan ke depannya untuk mendukung siswa agar menjadi generasi milenial yang punya karakter. Dengan itunya juga kan. Bagaimana tanggapan rekan sejawat dan siswa ketika panjenengan menerapkan program? Oh jelas. Gimana Ya, tanggapannya? belum selesai materi pun saya sudah jelas sangat setuju dengan program yang saya lakukan. Entah dari sisi rencana atau program dan progres yang ada sekaligus saya kaitkan dengan program kelima di sekolah. Jadi saya tidak hanya mengambil satu sampel satu kelas saja, semua kelas kelas 7 itu kan semua terkena dampak kelima. Otomatis saya selaku koordinator saya terapkan dampak tersebut program tersebut kepada semua kelas. Berarti sudah kurikulum merdeka ya kelas 7 ini semua? Penuh merdeka penuh. Berarti bisa dilihat di situ Iya, kan ya? iya. Kalau siswa sendiri gimana tanggapannya? Siswa sangat senang sekali dengan hal itu karena dalam penerapan P5 dari awal itu diterapkan istilahnya itu guru yang menjelaskan materi ke siswa. Setelah itu siswa diberikan keleluasaan untuk mempraktekkan dari apa yang dijelaskan guru tadi sampai dengan akhir. Nah, di sela-sela itu nanti ada ice breaking. Jadi nanti setelah masuk ke aula ada ice breaking, guru menjelaskan dikasih ice breaking, terus siswa nanti mengerjakan apa yang ditugaskan di lembar kerja tadi. Terus nanti tiap guru masuk ke ruang kelas masing-masing. Gitu. Ya, dari aula. Pertama berarti dikumpulkan dulu iya, semuanya. Tiap Kamis pasti itu dikumpulkan. Terus nanti ada tim yang melakukan ice breaking seperti permainan dan tebak-tebakan seperti itu. Terus habis itu siswa mengerjakan LK di kelas. Nanti dari tim kita P5 masuk ke kelas-kelas masing-masing sampai jam terakhir. Jadi itu alhamdulillah berjalan sampai 2 tema ini. Itu masuk di PPT enggak Pak? Ya. Masuk di ini enggak Pak? Di enggak, sayangnya enggak. Sayangnya enggak. Apa progres program sekolah yang berdampak murid itu sudah sesuai dengan ekspektasi panjenengan? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi panjenengan? 50% sudah sesuai dengan ekspektasi. Karena kita belum selesai endingnya kan kita belum tahu seperti apa. Kita bisa menilai suatu hal sesuai dengan ekspektasi kan kalau tidak selesai. Kalau dari proses yang sudah berjalan menurut panjenengan nanti sesuai nggak? Iya, 80% saya rasa itu sesuai dengan ekspektasi saya. Karena anak di sini sangat kritis, kreatif, sangat kelihatan sekali gotong royongnya dalam mengerjakan LK itu terkait dengan tema 1, pemanasan global, tema 2, kesehatan diri. Itu semuanya anak-anak sangat antusias dan berkolaboratif dalam mengerjakan. Bagaimana perasaan Pak Agung ketika menerapkan program tersebut Pak? Saya sendiri sebagai guru yang merasa bangga bahwa apa yang saya dapatkan dari CGP itu ternyata sangat diminati oleh anak. Respeknya, responnya itu sangat positif sekali anak-anak kegiatan itu. Kita masuk ke tantangan yang dihadapi serta solusinya Pak Agung. Apa saja tantangan dan kesulitan yang panjenengan hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program ini Pak? Ya, tantangan
tantangan yang saya hadapi di sini terkait dengan keberagaman siswa. Saya rasa di semua sekolah itu sama. Iya. Walaupun sekolah itu sekolah bonafit, tapi ada 1 atau 2% anak yang istilahnya itu agak nyeleneh, unik. Ya. Nah, anak yang unik ini kan perlu bimbingan tersendiri. Iya. Nah, mungkin kendalanya saya di situ. Cuma itu ya. Ya, saya sulit untuk membimbing anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang anak yang unik tadi, entah dari segi wataknya karena beling atau dari segi kompetensinya karena kurang. Itu kalau saya nggak butuh atau saya nggak berkolaborasi dengan teman yang lain, saya nggak mampu. Bagaimana Pak Agung menempatkan diri dalam menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ya, saya berkolaborasi dengan teman satu tim. Karena dampak tim P5 tadi ya? Iya, karena programnya itu saya kaitkan dengan P5, otomatis saya selalu berkolaborasi dengan tim. Termasuk Bubur itu yang GP itu juga koordinatornya. Ada 2, saya dengan Bubur. Gitu. Jadi Bubur membawahi 1, 2, 3, 4, 5 orang, saya membawahi 1, 2, 3, 4, 5 orang. Saya koordinatornya, jadi gagal enggaknya tergantung kita sama Bubur. Berarti putar-putar aja ya? Iya. Bagaimana Pak Agung mengatasi tantangan dan kesulitan tersebut? Selain mendapat bantuan dari rekan sejawat tadi sesama koordinator, ada lagi nggak yang membantu untuk mengatasi permasalahan itu, Pak? Saya rasa kalau saya sebelum saya terapkan itu di awal tahun itu kan saya tahu bahwa si A ini kurang punya kemampuan yang kurang. Istilahnya kalau pengumuman bagi siswa yang kita nggak bisa brosur, saya nggak bisa brosur 2 anak ya nggak bisa baca ruang. Jadi ada. Saya nggak bisa brosur 2 anak karena itu zonasi. Maka dari alangkah awal saya minta ke pengurusnya siapa Najum? Saya Pak, bendaranya saya Pak. Nah, tolong berikan catatan huruf A, B, C, D, E, F tegak bersambung sama perkalian dan penjumlahan. Tempel di sini. Itu saya ada di tempel. Yang namanya Mas Wisnu itu yang anaknya itu. Mas Wisnu, tolong nanti habis masuk kelas sebelum pelajaran dipahami. Kalau nggak bisa tanya sama temennya sambil itu terus nanti istirahat juga dilihat dulu tiap hari harus laporan ke Pak. Terus akhirnya udah sampai sekarang Pak? Iya, ada perkembangan. Ada perkembangan. Saya nggak habis beda. Kenapa? Zonasi memang dampaknya kayak gitu. Iya. Berarti ini full memanfaatkan rekan sebayanya. Rekan sebaya. Saya manfaatkan rekan sebaya. Karena kan dari guru sendiri juga kewalahan. Karena paling nggak itu butuh durasi waktu minimal 30 menit lah untuk mengajarkan hal kayak gitu. Sedangkan kalau kita kan nggak masuk di kurikulum kita untuk ajarnya kita nggak masuk gitu. Cuman kita kepedulian kita sebagai guru, gantungin orang tua di rumah ya kita ngajarin semua. Kita tempatkan dalam sejarah. Misalnya di balik Pak itu tadi kan kalau nggak paham silahkan tanya ke temennya, kan gitu. Iya. Misalnya ada panjenengan menunjuk 1 atau 2 orang jadi diberi amanah, tolong bimbing gitu gimana Pak? Jadi kan ada tanggung jawab dari yang panjenengan begitu ya? Iya. Jadi kadang kalau misalnya suruh tanya itu anak itu kan keren kan ya? Kalau nggak paham tanya gitu. Jadi panjenengan menunjuk mungkin hari ini tugasnya ini untuk ambil ini, besok ini ambil ini. Terima kasih masukannya, akan saya lakukan. Mungkin seperti itu bisa sedikit membantu. Iya, insya Allah. Cuman khusus kelas B itu, cuman Mas Wisnu itu tadi. Iya, Mas Wisnu tadi. Orangnya sih memang baik, kalem, cuman ya itu kemampuannya itu masih di bawah rata-rata. jauh. Tulisan nggak bisa dibaca sama sekali. Ya Allah ya Rabbi, ini dibalik dengan orang tua. Iya, kita mencari aturan. Kita jumisnya kan zonasi terima. Dia lolos dari zonasi. Iya, makanya itu. Memang tantangan buat panjenengan itu. Memang ditakdirkan panjenengan yang mengolah biar dia bisa. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses itu Pak? Pelaksanaan program panjenengan. Sama sekali tidak ada pengaruh bagi saya karena anak yang berkebutuhan khusus pun itu harus diberikan diferensiasi khusus dalam pembelajarannya.
meskipun dia harus belajar step by step, tapi prinsip kurikulum merdeka itu kan tidak harus menuntaskan materi, biar anak itu paham semampu dia di mana. Kita masuk ke implementasi aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 Pak Ade. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata di modul tersebut Pak? Alhamdulillah pelaksanaan tersebut saya alami dengan lancar, tidak ada masalah. Aksi nyatanya apa? Waktu yang 3.1 itu kan pengambilan keputusan. Iya. Itu gimana? Pengambilan keputusan waktu itu saya menghadirkan teman sejawat ya, saling berkolaborasi. Saya berikan satu materi waktu itu saya tidak lupa gimana ya. Saya kurang masih apa nih? Atau pakai sosialisasi atau gimana itu pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya itu waktu itu pakai sosialisasi. Terus itu apa ya Mbak ya, lupa saya. Yang terakhir kan itu penerapan itu dampak pembelajaran ya dampak. Yang pertama itu apa ya? Makanya saya nggak buka. Kalau buka laptop saya mungkin bisa jawab. Waktu itu saya dalam pengambilan keputusan itu aksi nyata yang ketiga kedua itu saya menghadirkan guru untuk saya ajak untuk berfoto. Di waktu itu saya memberikan satu materi, kemudian dari materi itu saya ambil suatu kesimpulan bahwasanya apa ya itu. Izinkan saya ngambil di laptop dulu. Kita ngomongin buka apa tuh? Oke, monggo. Kan gayan, Mbak. Ini